Tiga mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 IoT akan mempresentasikan cara menghubungkan sensor dan aktuator melalui protokol MQTT, mengimplementasikan publish sensor, broker, server, dan subscribe, server broker IoT, aktuator, dan menyimpan data ke database dan menampilkan di dashboard. Nah, di kandang ayam kita ini, kita membuat kandang ayam, itu ada sistem monitoring menggunakan beberapa sensor untuk mendeteksi kualitas udara, suhu, dan kelembapan. Nah, sensor MQ ini digunakan untuk mendeteksi gas berbahaya di kandang ayam, seperti amonia dan karbon dioksida, yang dapat mempengaruhi kesehatan ayam. Nah, sedangkan DHT22 ini digunakan untuk mendeteksi suhu dan kelembapan di kandang yang sehat, penting untuk menjaga kenyamanan dan kesehatan ayam. Nah, data dari sensor-sensor ini kemudian dikumpulkan oleh Node MCU atau ISP8266 yang merupakan sebuah mikrokontroler yang dilengkapi dengan modul Wi-Fi. Node MCU mengubah data analog atau digital dari sensor menjadi data yang bisa diproses dan dikirimkan ke jaringan rumah. Nah, proses ini melibatkan pengubahan data analog dari sensor menjadi data digital yang dapat dibaca oleh Node MCU. Kemudian data digital ini diproses dan dikirimkan ke jaringan melalui Wi-Fi rumah. Nah, jadi prosesnya adalah sensor mendeteksi data melalui Node MCU. Kemudian Node MCU ini mengumpulkan data dan mengubah data, lalu mengirimkan data ke jaringan. Nah, dengan demikian, data dari sensor dapat dipantau secara real-time dan dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang tepat dalam menjaga kesehatan dan kenyamanan di kandang ayam. Selanjutnya, Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan alur yang dijelaskan oleh Nisa ya. Nah, jadi pada tahap ini, alur itu akan dimulai setelah Node MCU itu selesai mengumpulkan data dari sensor MQ dan DHT22. Nah, data yang sudah diolah oleh Node MCU kemudian dikirimkan melalui koneksi Wi-Fi. Karena ESP8266 itu memang dirancang untuk berkomunikasi secara nirkabel. Melalui Wi-Fi tersebut, Node MCU terhubung ke router rumah yang menjadi pusat seluruh lalu lintas data di jaringan lokal. Router akan memastikan bahwa data yang dikirimkan oleh Node MCU bisa sampai ke server tujuan dengan stabil dan tanpa kehilangan paket. Nah, setelah berhasil melewati router, data tersebut diarahkan menuju Ubuntu Virtual Machine, yaitu ada di jaringan yang sama. Di dalam Ubuntu VM, inilah terdapat dua komponen utama, yaitu Mosquito MQTT Broker dan Node-RED. Fungsi Mosquito itu adalah menjadi pusat penghubung antara semua perangkat yang ingin mengirim atau menerima data sensor. Disinilah konsep publish subscribe mulai bekerja. Nah, lalu Node MCU akan mempublikasikan data ke sebuah topik MQTT. Misalnya nih ya, topik seperti sensor atau udara, atau sensor atau suhu. Ketika data dipublish ke broker, MQTT tidak langsung mengirimkan ke semua perangkat, melainkan menunggu apakah ada perangkat lain yang melakukan subscribe pada topik tersebut. Nah, jika ada, maka broker akan otomatis mengirimkan data terbaru ke step subscriber tanpa perlu diminta ulang. Nah, cara ini membuat komunikasi menjadi sangat efisien, terutama untuk perangkat IoT yang membutuhkan pengiriman data cepat dan ringan. Selain itu, Node-RED yang juga berjalan di Ubuntu VM akan berperan sebagai salah satu subscriber. Nah, Node-RED akan mendengarkan topik yang relevan untuk kemudian memproses, menyimpan, atau mengubah data tersebut menjadi visualisasi dashboard. Nah, di sisi lain, layanan seperti Telegram Bot juga bisa ikut subscribe untuk menerima data tertentu sebagai bahan notifikasi. Secara keseluruhan, bagian jaringan dan broker ini memastikan bahwa data dari Node MCU berpindah dengan aman, terstruktur, dan real-time dari sensor menuju server. Pada tahap inilah alur komunikasi IoT benar-benar bekerja.
Data dikirim lewat router, masuk ke MQTT broker, dibagikan ke berbagai klien yang membutuhkan, dan diteruskan ke sistem-sistem lain untuk diproses lebih lanjut. Oke, selanjutnya dijelaskan oleh Putu. Oke, baik. Di sini saya akan memperjelas lagi dari penjelasan rekan saya. Di sini saya akan memperjelas mengenai dashboard dan notifikasi. Jadi setelah data dari sensor MQ dan DHT22 tadi itu berhasil dikirimkan ke MQTT broker, langkah berikutnya dalam sistem Clean Air Poultry System ini adalah bagaimana sih cara data tersebut tuh bisa kita tampilkan dengan dan kita gunakan untuk memberikan respons otomatis. Nah, di sini tuh ada dua fitur utama yang kami bangun, yaitu dashboard monitoring dan juga notifikasi otomatis melalui Telegram. Nah, dua fitur inilah yang nanti akan membuat sistem ini benar-benar terasa seperti sistem IoT yang lengkap, bukan hanya sekedar membaca sensor biasa. Di sini pertama saya akan memperjelas sedikit mengenai dashboard Node-RED-nya. Nah, dashboard Node-RED ini tuh berfungsi sebagai pusat pemantauan kondisi udara di kandang ayam secara real time. Nah, semua data yang dikirim oleh sensor dari MQ135 dan DHT22 ini tuh bakal ditampilkan secara langsung, sehingga penggunanya tuh bisa memantau kualitas udara kapan saja tanpa harus berada di lokasi kandang. Nah, di dashboard ini kita tuh juga bakal menampilkan beberapa komponen penting. Contohnya kadar gas dari sensor MQ, kemudian suhu dari DHT22, kemudian kelembapan udara dari DHT22 juga. Nah, masing-masing nilai tersebut kami itu tampilkan dalam bentuk gauge dan grafik line chart sehingga perubahan datanya itu bisa terlihat dengan jelas seperti itu. Nah, selain itu, dashboardnya juga itu terdapat indikator status aktuator, yaitu nozzle penyemprot disinfektan yang menjadi alat utama untuk mengurangi bau. Nah, indikator ini itu menampilkan apakah aktuatornya itu sedang menyala atau mati. Jadi, ketika sistemnya itu mendeteksi bahwa kadar amonianya meningkat, penggunanya itu bisa langsung tahu, terusan bisa juga langsung melihat kalau aktuatornya itu berubah menjadi on. Dan ketika kondisinya sudah kembali aman, indikatornya akan kembali menjadi off, seperti itu. Nah, dashboard ini juga tuh kami hubungkan dengan database, sehingga setiap data sensor yang masuk ke database itu akan disimpan secara berkala. Dengan penyimpanan ke database ini tuh pengguna bisa melihat riwayat kondisi kandang dalam beberapa jam atau bahkan beberapa hari terakhir. Nah, data historis itu sangat penting sebenarnya untuk melakukan analisis pola. Misalnya, kapan sih baunya biasanya itu meningkat atau bagaimana kondisi udara memengaruhi bau di kandang pada cuaca tertentu seperti itu. Nah, jadi dashboardnya itu tidak hanya memberikan informasi saat, tapi juga menjadi alat evaluasi yang berguna untuk jangka panjang. Yang terakhir di sini ada fitur yang namanya Telegram Bot, yaitu fitur notifikasi otomatis melalui Telegram. Fitur ini tuh bakal menjadi pelengkap dari dashboard. Nah, fitur ini tuh kita rancang supaya penggunanya itu tetap menerima informasi penting meskipun sedang tidak membuka dashboard. Cara kerjanya itu simple sebenarnya. Dari Node-RED yang udah mengambil data dari MQTT itu tuh bakal terus memantau data yang masuk dari MQTT. Kemudian ketika ada nilai gas yang melebihi ambang batas, Node-RED-nya itu secara otomatis bakal mengirimkan pesan peringatan ke Telegram. Isi pesannya itu berupa informasi bahwa kadar gas amonia itu sedang meningkat atau sedang berada di ambang batas gitu. Kemudian di situ juga nanti bakal ada penjelasan bahwa sistem penyemprotnya itu diaktifkan untuk menurunkan bau seperti itu. Kemudian di sini fungsinya notifikasi ini tuh penggunanya itu bisa mendapatkan informasi dalam hitungan detik. Jadi dia dapatnya tuh langsung instan masuk ke ponsel mereka. Jadi meskipun mereka sedang berada di luar ruangan atau di luar rumah atau dimanapun itu, mereka tuh bahkan tetap bisa memantau gitu, memantau kondisi kandangnya itu secara mudah. Notifikasi ini tuh juga bisa dikirim untuk kondisi lain, contohnya seperti suhunya terlalu panas, kelembapannya tidak normal, atau ketika aktuatornya itu berhasil menyala dan mati seperti itu. Nah, integrasi dari dashboard dan notifikasi ini itu membuat sistem Clean Air Poultry System kita ini bekerja secara menyeluruh. Ketika kondisi udaranya berubah, dashboardnya memperlihatkannya. Terus aktuatornya merespons secara otomatis dan telegramnya itu bakal memberikan pemberitahuan kepada pengguna. Nah, semua itu tuh terjadi tanpa adanya intervensi manual. Nah, dengan seperti itu, sistem ini tuh tidak hanya memudahkan pemantauan, tapi juga meningkatkan efisiensi dan menjaga kualitas udara di kandang ayam dengan cara yang stabil dan juga konsisten. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, mungkin itu saja penjelasan video dari kelompok 4 kami. Jika ada salah, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.